nggak sih nggak mandi waktu mau ngampus? 3, 2, 1. Wah. Halo Sobat Santuy, selamat datang di podcast Pojok Santai. Oke, mungkin sebelum podcastnya kita mulai, kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, nama aku Radi Devina Pilia yang bakal nemenin kalian buat podcast kali ini. Aku juga nggak sendiri di sini. Aku bakal bawain gestar yang sangat penting di organisasi kita dan itu juga pasti bakalan seru banget. Kita bakal ngobrol sama mereka. Oh, aku jadi kayaknya ini deh. Apa sih namanya? Kayak spoiler gitu nggak sih? Kalian bisa tebak nggak? Gestarnya ada berapa? Nggak tahu. Tadi kan aku bilang mereka, berarti nggak mungkin satu. Oke, mungkin langsung aja kita kenalan sama gestar kita kali ini. Kita ada Tresania dan Teh Musdalifah. Hai! Boleh dikenalin dulu aja ya. Halo semuanya, aku Sania, aku Ketua Karir Center periode 2023. Aku Musdalifah Utami sebagai Wakil Ketua Karir Center periode 2023. Kan kita udah kenalan nih sama gestarnya. Kita langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol sama gestar kita. Untuk pertanyaan yang pertama nih aku mau nanya nih Teh. Tadi aku ngeliat kayaknya Teh Musda ini ada cincin yang manik-manik gitu. Apa Teh emang seneng bikin yang kayak gitu atau emang suka iseng buat ngisi waktu luang? Sebenarnya gitu gabut kan, jadi terus lagi hype banget tuh si manik-manik. Jadi aku coba buat manik-manik. Gitu. Jadi keterusan sampai sekarang gitu ya Teh? Iya, cuman sekarang agak berhenti ya karena lumayan sibuk dikit. Emang Teteh mulainya kapan waktu mulai bikin? Apa yang Teteh buat misalkan ini gitu bracelet atau apa gitu? Kadang cincin dulu, terus ke kalung, gelang kayak gitu. Oke, tuh. Itu bisa jadi inspirasi juga ya buat kita. Teteh awalnya lihatnya gimana? Dari TikTok kan? Awalnya lihat dari TikTok sih sama Instagram juga, terus banyak yang pakai kan. Jadi aku coba buat dan coba buat jual juga, ada Instagramnya. Iya. Boleh kenalin Teh Instagramnya? Instagramnya Delmina Produk, kalian bisa cek di Instagram ya. Nah, tuh. Keren ya, dari awalnya iseng terus tiba-tiba bisa jadi ladang apa ya, cuan mungkin buat sekarang. Nah, kalau misalkan Tesanya nih, kalau misalkan lagi ngisi waktu luang biasanya Teteh ngapain gitu? Kalau aku lebih ke baca buku, palingnya di rumah. Aku biasanya baca novel. Introvert sekali ya Teh kelihatannya, padahal tuh kata Intel tuh ya Teh, Teteh tuh katanya ekstrovert, bener nggak Teh? Ya sih benar, dulu ekstrovert karena terlalu aktif ya. Tapi sekarang kayaknya karena masa dewasa juga ya. Karena semakin zaman ya udahlah kayak mengurangi circle gitu aja. Ya sih ya, buat sekarang tuh kayak kita juga pastilah makin gede tuh makin milih-milih juga pertemanan gitu ya Teh. Oke, aku juga dengar nih Teh katanya Teh Sania sama Teh Musda ini punya karakter yang berbeda. Gimana sih Teh cara ngimbanginnya waktu di CC? Cara ngimbanginnya mungkin dengan mencari tahu ya kayak kesibukannya masing-masing. Karena kan kebetulan Mus juga 2 UKM ya Mus ya. Iya betul. Paling lebih ke komunikasi dan koordinasi gitu aja. Iya benar sih. Itu yang bikin mereka cocok gitu jadi ketua dan wakil ketua di CC. Oke, kan tapi sebenarnya kata aku nih ya, kan kata Intel tuh mereka tuh punya karakter yang beda. Tapi menurut aku enggak sih. Di sini aku dapat info kan katanya Teh Sania ini ekstrovert nih. Tapi Teh Musda juga selalu ceria. Teteh kalau misalkan selalu ceria gitu tuh kayak emang bawaan dari sana moodnya kayak gitu atau emang kadang kayak aku kalau ke kampus atau organisasi itu jadi seneng gitu atau gimana Teh? Sebenarnya enggak sih, kadang kayak emang lagi bad mood juga, cuman kadang ditunjukin, kadang enggak gitu kan. Tapi ya pinter-pinter kita nge-handle mood kita aja. Kan udah cocok banget kan jadi wakil ketua. Karena emang gitu ya, kalau misalkan jadi jadi pemimpin itu nggak bisa ya Teh ya. Bener nggak sih Teh, setuju nggak sih? Nggak bisa nunjukin mood kita secara langsung. Iya, karena kalau misalnya lagi di depan angkutan nggak mungkin kita lagi bete tapi nunjukin gitu kan ya. Iya betul banget. Oke. Mungkin, aku juga dapat info nih katanya Teh Sania nih hobinya jogging dan traveling. Iya. Ya itu bener, keren banget. Aku nih ya, yang extrovert juga Teh. Kayak rasanya tuh kayak jogging sama traveling tuh gimana gitu. Tapi coba Teteh ceritain. Karena mungkin dulu iseng-iseng sih kayak teman-teman aku kayak pada lari, terus
coba-coba akhirnya ketagihan dulu ya, tapi sekarang karena kesibukan kuliah sama kesibukan di organisasi, jadi sekarang udah jarang sih kalau lari dan traveling gitu. Udah lama sih. Padahal itu hobi ya Teh maksudnya. Kalau Teteh Musda hobinya apa Teh? Eh, kadang buat manik-manik kalau emang lagi waktu luang, atau misal lagi weekend, kalau misalnya aku ada waktu mungkin lari juga, tapi nggak yang tiap minggu, kalau emang lagi gabut aja sih, sama ada temennya di kosan gitu. Oh iya Teteh ngekos juga ya? Dan aku juga dapat info nih, katanya Teh Musda tuh punya adik guys. Sekarang adiknya tuh kayak mungkin gak beda jauh sama Liri ya? Umurnya berapa Teh? Adik aku umurnya berapa ya? 18 gitu. 19 tahun. Sekarang masuk kuliah katanya? Iya, Katanya dia juga mau kuliah terus ngekos kayak Teteh juga? iya sama ngekos juga. Teteh udah ini, apa namanya, kayak kunjungan buat ngeliat gitu kosannya gimana Teteh? Karena aku semester ini nggak pulang, jadi belum sempat buat lihat ngekosnya kayak gimana. Terus kampusnya kayak gimana juga aku belum sempat lihat sih, cuma tahu di mana. Tapi tahu di mana gitu kayak kampusnya. Oke nih. Di balik kesannya yang kelihatannya mandiri nih, sebenarnya katanya Tesania juga termasuk orang yang manja. Iya sih. Di-accept gak itu kata-kata manja, kata ini nih ada yang cari tahu. Tadi saya manja lebih ke kalau misalnya kita punya pasangan gitu ya. Tinggi mungkin ya. Iya, kalau misalnya sama temen sih nggak mungkin ya. Cuman manjanya tuh lebih ke kayak kita kan kegiatan tuh dari siang sampai sore. Nah, malam itu kadang kayak Waktu capek tuh ya. capek tuh pengennya manja tuh ya dengan video call gitu lah. Oh, Tesania ini udah sold out ternyata guys. Aku baru tahu juga. Kalau Temus gimana? Temus juga, kan Temus nih ceria nih ya. Kadang nih ya, kalau misalkan saya tuh kalau pulang tuh langsung kayak, ih aku capek deh, kayak aku dry net deh. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Sering sih, karena kayak udah sampai kos dari luar gitu, kayak ngerasa capek banget, kayak energi tuh habis gitu, kayak pengennya udah rebahan aja. Oh, kalau misalkan lagi dry net, Teteh biasanya milih buat rebahan? Ya, rebahan, scroll TikTok sih ya. Itu sih ya, biasanya emang kayak gitu Obatnya ya. ya sekarang. Bener banget. Oke, Temus nih, bener nggak sih katanya kalau misalkan di keramaian Teteh suka panik? Iya, Betul? benar sih, suka panik karena kayak grogi kan, kayak mata tuh tertuju ke kita, padahal nggak juga gitu. Iya ya. Itu, aku pengen nanya deh, Teteh MBTI-nya apa? Apa? MBTI kayak NFJ atau INFJ kayak gitu, nggak ngecek? Enggak, aku belum sempat ngecek sih ya. Soalnya unik nih, Temus Dani unik banget. Dia tuh ceria banget kalau misalkan depan teman-temannya, sampai Intel nih di sini semuanya nih nyari tahu infonya. Temus Da tuh ceria, Temus Da tuh kayak pokoknya happy virus mungkin ya. Tapi kalau misalkan di keramaian Teteh juga bisa panik attack kayak gitu-gitu ya. Kalau Teteh Sania gimana? Kalau lagi di keramaian nih Teteh milihnya buat kayak aku mau mojok aja atau aku ngobrol sama orang yang aku kenal gitu. Kalau aku tergantung sama lingkungan sih. Kalau misalnya lingkungannya, oke ini aku bisa masuk kayak kayak ngalir aja. Cuman kalau misalnya nggak masuk, kadang aku diem tau. Iya, aku biasanya gitu. Kadang emang kalau misalnya nih lagi keramaian, kadang emang suka kadang grogi gitu. Sama kayak takut mata tuh tertuju sama kita, sedangkan orang lain yang cuek gitu kan, bodo amat. Iya, emang kayak rata-rata cewek gitu nggak sih? Oke, aku mau nanya lagi nih, katanya Temus tuh ada punya bakat sampingan selain organisasi di kampus. Ya, katanya suka, kalau nggak salah suka bikin mute-mute. Oh, yang tadi ya. Ya, Produknya ada Teteh bawa nggak produknya sekarang? sekarang nggak bawa sih, tapi kayaknya ada di tas, cuma Ada dalang nggak? doang. Kayaknya nggak bawa ya, Teh. Iya, kayaknya nggak bawa, cuman ada sih di rumah ya. Tadi aku lupa bawain. Ada. Oh, ternyata bukan yang kayak manik-manik biasa gitu ya. Teteh bikin, iya, bikin gelang gitu. Bagus banget. Tadi apa Instagramnya tuh? Delvina Dilempar-lempar. Lihat guys, tuh lihat lucu banget. Biasanya tuh ngejual yang kayak gini harganya berapa Teh? tergantung mood ya kadang jualnya. Jadi belum dapat range-nya gitu harganya. Ada sih, kadang 15.000. Segini sih. Satu dong kalau gelang, kalau cincin 10.000 dua. Lucu banget. Oke, kita coba dulu ya. Tapi aku bawa ini loh, cuanki buat kalian. Boleh sambil dicicipin aja. Iya, terima kasih. Oke. Oh nih, kan tuh, aku dapat info juga katanya Tesania itu nggak bisa nahan lapar.
Ini aja nih. Nyambung sama apa yang tadi aku tawarin. Boleh sih kalau misalkan mau ini. Ini dari Itu kan, tadi udah lihat. emang paling nggak bisa kalau misalnya nahan lapar. Tuh kan. Temu juga boleh. Oh ini produk dari Cece ya? Betul banget. Ini kita ada produk dari CC. Apa ini ininya nih? Tuh, snackplace.cc ya. Kalian kalau misal di sana tuh nggak cuman ada cuanki aja, bener nggak teman-teman? Ada banyak jajanan juga. Jadi kalau misalkan kalian ini bisa cek di Instagramnya. Coba nih ya. Boleh. Kita kasih testimoninya dulu deh. Temu juga boleh sambil ini. Karena dianya megang ini mungkin ya guys, jadi nggak apa. Enak kan? Gimana? Enak banget, seger sih. Tuh kan, enak banget. Apalagi kalau anget. Ini pedes, terus kayak cuacanya mendukung lagi kan. Iya, ini kayaknya dingin-dingin gini enaknya makan yang kayak gini. Kenapa pada ketawa coba? Oke. Nah, kalau misal ini tuh produk yang dibuat sama divisi entrepreneur. Jadi kalau misalkan kalian mau jajan ada cuanki, ada cimol, ada makaroni, pokoknya banyak banget jajanan yang enak dan pastinya murah-murah. Ini harganya berapa sih guys? Sekitar berapa? Cuanki? 15.000 ya. 15.000. 15.000 dapat air tuh, lihat murah banget. Mana? Ya tuh bisa dibawa kemana-mana lagi. Oke, kita skip iklannya. Oke, aku juga dapat info katanya pesannya ini pernah mau masuk jadi pramugari. Bener gak Teh? Boleh diceritain nggak kenapa jadi sekarang nggak nerusin itu? Itu sih dulu ya cita-cita karena kemarin tuh lulus SMA tuh 2021. Bingung nih aku mau masuk mana karena aku nggak masuk SBM yang gitu-gitu aku nggak karena belum nggak niat masuk kuliah dulu. Iya, pengen langsung kerja tapi yang gajinya yang lumayan gitu kan. Nah, nyari ternyata ada tuh kebetulan saudara aku juga ada kan yang jadi pramugari. Iya. Nah, aku iseng-iseng tapi gak lolos juga. Ternyata kata om aku ya udahlah lanjut kuliah aja. Nanti kalau misalnya lanjut kuliah bisa gitu. Bener banget sih. Tapi sekarang Teteh ngambil jurusan apa di sini? Aku ngambil jurusan perkantoran. Itu agak nyambung sih sama pramugari, cuman kayak linjur banget nggak sih Teh? Emang cita-cita Teteh pengennya jadi pramugari, cuman karena emang gak lolos aja gitu ya. Karena banyak banget ya tesnya kalau pramugari. Banyak itunya juga, ketentuannya juga. Intinya sih kalau jadi pramugari harus good looking ya. Jadi aduh. Karena Tetehnya cantik ya, sumpah itu nyesel nggak sih nggak nerima Teh Sania? Mungkin nantilah kalau misalnya udah lulus insya Allah. Mau ngelamar lagi, coba lagi ya Teh. Oke, kalau Teh Musnanya gimana Teh? Ada cita-cita apa atau sebelum masuk sini? Bikin manik-manik. Itu lagi. Saya pengen jadi pembisnis gitu ya, tapi anaknya sangat mudian, jadi kayak kadang aku mood banget buat bikin manik-manik sampai malam, tapi kadang enggak juga gitu. Lebih scroll TikTok lagi gitu kan. Sebelum Teteh masuk ke kuliah nih Teteh, atau emang dari SMA atau SMK sebelumnya? SMA itu ada jeda dulu nggak atau langsung mau kuliah emang udah mau kesini gitu? Sebelumnya aku kan lulusan tahun 2019, sebelumnya aku di LPP dulu. Oh sebenarnya LPP dulu. Perkantoran, terus lanjut lagi ke sini ke D3. Gitu. Jadi biar apa ya tuh biar puguh kalau Indonesia kalau bahasa Sundanya tuh ya biar ada gelar juga kayak gitu-gitu ya. Tapi sekarang juga ngambil perkantoran di sini. Enggak, aku ngambil sekretaris eksekutif. Linjur juga ya. Oke, mungkin ini bakal jadi pertanyaan yang terakhir. Aku mau tanya nih. Kan bentar lagi Teteh mau udah nih, maksudnya kayak sertijab mungkin ya, bakal jadi ke angkatannya aku buat nanti. Apa sih, gimana ya, saran buat nanti angkatan aku nih, dari ketua sama wakilnya juga ya? Sedih ya kalau misalnya udah bahas sertijab ya. Karena nggak kerasa nih udah 3 bulan lagi masa jabatan aku. Jadi iya ya. Mungkin pesan yang bakal aku sampaikan buat adik-adik aku sama teman-teman aku. Mungkin terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini 1 tahun bareng aku, bareng Temus juga gitu ya. Paling pesannya ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, perbaiki yang nggak ada di angkatan aku. Paling gitu aja. Jadi buat teman-teman nih angkatan 22 dan 23 yang bakal jadi penerus angkatan 21, aku minta ke kalian lebih semangat lagi ngebangun karir center karena bagi aku
ya Career Center itu kayak rumah kedua lah ya gitu. Paling aku titip pesan aja buat kalian jaga Career Center. Sedih banget. Tepuk tangan dong. Keren banget. Nah, itu merupakan saran dan mungkin buat kita juga ke depannya kayak gimana dari ketua kita saat ini. Kalau dari waktunya gimana? Kalau aku makasih sih buat Angkatan 22 udah kerja sama kita selama setahun ini. Terus tetap semangat buat kasih yang terbaik juga ke Angkatan 23-nya, kasih contoh yang terbaik juga. Terus lebih perbaikin lagi yang emang kekurangan-kekurangan dari angkatan kita gitu. Udah sih, cukup segitu aja. Oke guys, tadi kan kita udah sedih-sedihan tuh ya. Aku juga jadi terbawa suasana teh. Jadi kayak ya bener sih gitu kesan pesan dari Teteh selama menjabat dan juga saran buat kita ke depannya. Oke, jangan sedih-sedih aja nih. Sekarang kita bakalan main games. Ada games pernah nggak pernah. Nah, gamesnya ini nanti aku bakal ngasih pertanyaan. Teteh cuman ngejawab kayak mungkin bisa diangkat aja tuh. Langsung kan? Nih, aku sulap, bisa sulap. Nih ini ada pernah, ada nggak pernah. Jadi nanti tinggal dibalik-balikin aja teh. Nanti kalau aku nanya, boleh langsung bareng ya dijawabnya ya. Nanti juga jelasin alasannya kenapa jawab pernah atau nggak pernah. Oke? Pertanyaan yang pertama. Pernah nggak diem-dieman sampai berhari-hari? 1, 2, 3. Dari aku dulu. Pernah, karena kan awal-awal menjabat ya, kita masih belum tahu karakternya masing-masing, karena sebelumnya juga sering main, sering ngobrol, cuman nggak bahas organisasi. Bahasnya ya udah ke hal pribadi dan ngerasa nyambung. Terus pas ternyata kita dipasangin jadi wakil sama ketua, ternyata ada cekcoknya ya. Oh iya, awalnya. Kayak ada perdebatan aja sih, perdebatan kecil ya. Perdebatan kecil aja. Tapi udah beres kan sekarang? Sudah. Ada aman ya. Oke, kalau terus? Iya sama kayak kata Musda tadi ya disebutin. Padahal kita tuh dari awalnya temen loh. Cuman karena pas dipasangin nih jadi ketua dan wakil, kan yang namanya ketua dan wakil perbedaan dua pendapat, apalagi kita cewek, dua-duanya gitu ya. Kayak cewek tuh egonya sama-sama tinggi, iya. Tapi ya dengan ngatasin itu gimana nih biasanya? ngatasinya mungkin dengan menurunkan ego masing-masing ya, betul gak? Tapi alhamdulillah sih sekarang apapun masalahnya kita lebih ke komunikasi sih, itu intinya. Ya, itu nomor 1 sih ya, kayak komunikasi. Oke, mungkin cukup ya jawabannya. Pernah diem-dieman, pernah dua-duanya. Oke, pertanyaan kedua. Pernah nggak sih ada beda pendapat waktu di organisasi? 3, 2, 1. Pernah. Itu mungkin nyambung ke yang tadi ya, Teh ya. Perbedaan pendapat. Pernah nggak sih ada satu titik yang sampai kayak, kayaknya aku sama dia gak bisa deh gitu di satu ini pemikiran kita gimana ya caranya sampai minta saran ke orang lain, pernah nggak Teh? Pernah sih kalau dari aku, cuman balik lagi, Waktu kapan gitu? Waktu awal-awal sih, lebih ke awal-awal iya. Ya namanya ya awal-awal kita kan belum tahu gitu ya gimana sikap seseorang, cuman lebih kenal ya akhirnya ya saling mengalah aja sih, nurunin ego ya. Oke, pertanyaan ketiga nih mulai seru nih pertanyaannya. Pernah nggak sih nggak mandi waktu mau ngampus? 3, 2, 1. Wah. Musda mas setiap hari. Pantesan dari tadi ada bau apa? Biasanya kenapa lu karena telat kah atau? Bukan karena telat, karena malamnya aku udah mandi ya, jadi masih segar gitu, jadi pagi-paginya paling cuma cuci muka sama sikat gigi gitu. Tapi itu kalau emang udah mepet waktu ya, kalau misalnya masih panjang mah mandi. Karena deket juga kali ya. Iya. Jadi kalau misalnya makin deket tuh makin mager nggak sih? Bener, aku juga cuma 5-10 menitan kayaknya kalau dari kampus, tapi sering telat itu sih bener. Oke, mungkin lanjut aja ya Teh. Untuk pertanyaan keempat, pernah nggak sih kabur waktu mata kuliah yang bikin ngantuk? Kabur kayak langsung enggak? 3, 2, 1. Nggak pernah. Wih, rajin-rajin. Bener itu teh yang bener.
paling kayak manggut-manggut aja gitu ya. Jadi lebih baik masuk tapi diem. Aku tuh gitu daripada bolos kan sayang. Apalagi kuliah tuh lebih dinilai dari kehadirannya kali ya. Kehadiran di sini tuh hampir berapa persen sih? Teh lupa aja kayak 60% ada. Segituan ya. Jadi sayang kalau misalnya nggak masuk. Tuh makanya teman-teman mau gimana juga paksain aja guys. Oke, mungkin pertanyaan kelima ada. Pernah nggak sih kesel sama anggota CC? 3, 2, 1. Yang benar itu yang benar. Tapi kan balik lagi sekesel-keselnya ketua tapi kan menasehati ujung-ujungnya gitu sih. Iya. Di titik di momen apa sih sampai pernah tuh kesal sama Kalau misalnya anggota sendiri? kesel tuh yang pertama mungkin yang jarang hadir, yang kedua yang jarang berkontribusi, paling itu aja sih ya. Kalau Dada nih. Kalau aku kesel nggak kesel sih, tapi nggak yang pernah sampai kesel banget gitu enggak. Cuman ya udah kenapa sih kamu kayak gitu, udah gitu aja sih. Jadi kayak yang nggak sampai kepikiran kesal gitu enggak. Marahnya juga cuman saat cuman balik lagi gitu kita nasihatin lagi. Ya saling merangkul sih ya. Nah, itu benar banget. Itu juga jadi buat pelajaran juga ya buat angkatan nanti selanjutnya. Mungkin harus kayak gini juga nih guys. Kalau misalnya kesel nih, kalian kan ketua. Kalau pulangnya gimana teh? Baik-baik lagi ya, ngobrolin lagi sama anggotanya ya. Gitu. Profesional aja. Oke. Pernah nggak sih telat datang pas mau udahan? 3, 2, 1. Padahal keduanya. Nah ini nih ada jelek. Jeleknya jangan diambil ya. Tapi jujur loh ya, dulu tuh aku belum ngejabat sebagai ketua, aku tuh paling ngaret ya angkatan aku. Iya, serius. Dulu pernah tuh waktu dipimpin sama Kang Sidik tuh. Orang lain udah rapat, aku baru datang. Pas datang nggak dimarahin sama ketuanya? Enggak sih, cuman paling wah parah sih ya. Tapi kadang malu sih. Tapi ya semenjak jadi ketua perubahan itu langsung drastis. Kayak gitu guys. Kalau teteh nggak pernah. Nggak pernah dong, nggak pernah telat. Paling telat mungkin 10 menitan. Iya karena deket. Oke. Pernah nggak sih males kumpul CC? 3, 2, 1. Padahal wakil ketua nih, kenapa nih teh? Aku karena kadang emang lagi ngerasa capek banget, apalagi aku ikut 2 UKM ya. Jadi kayak waktunya juga kebagi-bagi, terus kadang kayak pengen istirahat dulu, tapi emang ada kumpulan tapi tetap maksain kok. Tapi tetap hadir ya teh? Nggak sampai yang hadirnya mau udah hari kayak bercanda enggak ya? Oke, pernah nggak sih, ini yang terakhir nih ya guys, pernah nggak sih lupa bawa barang yang harusnya dibawa saat CC? 3, 2, 1. Oke, gitu. Karena mungkin barang tuh kayak penting ya teh, nggak mungkin sampai ketinggalan juga, pasti dicek-cek dan lain-lain. Oke, mungkin cukup segitu aja kali ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah mungkin sedih-sedihan juga tadi ngebahas buat angkatan selanjutnya, dan tadi juga kita udah main game, pernah nggak pernah. Mungkin segitu aja ya teh, makasih. Jangan lupa nantiin episode podcast selanjutnya. Dadah!